Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rifki. Di depan gua ini ada rig yang pakai VGA 3060 versi pertama yang non LHR. Ini dia VGA paling ribet yang pernah ada buat mining. Kenapa paling ribet? Nanti gua bakal jelasin. Jadi di sini ada 7 ya. Dan di sini gue pakai 2 motherboard. Ini satu motherboard, yaitu gue pakai yang motherboard X79. Dan di sini gue pakai motherboard ASRock Z270 Extreme 4. Ini dia. Ini nih. Dan ini power supply gue cuma satu. Gue pakai yang 1600. Gue bikin buat 2 motherboard, satu PSU. Nah, kenapa gue bilang ini VGA paling ribet? Jadi VGA ini dia LHR generasi pertama ya, masih bisa dibilang LHR. Dia itu speednya cuma bisa setengah. Pas awal keluar tahun lalu itu bulan April. Jadi kalau mau full speed itu dia harus colok langsung ke motherboard yang kali 16. Dan itu nggak bisa semua motherboard juga, dia harus yang speednya minimal kali 8. Jadi nggak semua motherboard bisa juga. Jadi untuk ngakalinnya harus pakai riser yang kali 16 ini nih. Nah yang kayak gini, nggak bisa pakai riser yang kali 1. Padahal di sini dia slotnya ada banyak ya, motherboard ini ada 6 slotnya. Cuman yang bisa kepake itu cuman 2. Sedangkan X79 ini dia sebenarnya motherboard riserless. Cuma gue juga pakein riser yang kali 16 kayak gini. Harganya lumayan mahal guys. Satu ini bisa risernya 250-an. Kalian bayangin. Dan ditambah harus pakai ini juga buat ngakalin supaya bisa dapat full speed. Nah ini. Harus pakai HDMI dummy supaya bisa full speed. Ini di belakangnya gua colok semua HDMI dummy. Nggak sampai situ doang ribetnya guys. Jadi dia juga harus pakai Windows. Ya, sini gua pakai Windows nih. Windowsnya juga harus pakai versi yang 47005. Nah, di sini gua mantaunya pakai Windows. Jadi gua pakai ini. Nah, ini untuk yang 5 VGA-nya. Gua pakai remote desktop. Nah, yang ini untuk 2 VGA-nya. Jadi kali ini rencananya gua mau migrasi, pindahin rig ini ke dalam satu motherboard aja, karena sekarang udah bisa unlock LHR ya. Dan rencananya gue mau pindahin pakai HiveOS juga biar lebih enak mantaunya, biar gampang. Dan rencananya gue mau pakai motherboard ini nih, Biostar TB250 PTC. Jadi sekalian juga gue mau bersih-bersihin, ini udah lumayan lama nggak dibersihin. Ikutin terus videonya sampai beres. Jadi nih VGA udah gua copot-copotin semua. Belum gua bersihin. Jadi gua di sini ada 6 Galax. Gua pakai yang Galax. Terus satu yang MSI. Jadi kalau untuk PSU-nya ini dia gue pakai. Ini gue pakai udah setahunan ya. Umurnya udah setahunan semua. Nah ini riser yang kali satunya gue mau ganti pakai ini. Riser lama. Cuman sayang daripada nggak kepake. Berhubung gue nggak ada blower, jadi gue bakal bersihinnya pakai kuas aja. Karena nggak terlalu kotor juga. Gue simpennya di ruang indoor.
Gua bersihin dulu ya. Udah beres rakit. Ini dia udah gua colokin semua ya. Ini gua pakai SSD yang 128. Untuk cara nginstal HiveOS di SSD udah ada gua videonya, udah gua pernah bikin. Cek linknya di atas. Terus karena ini mobonya gua baru ganti, jadi setiap kalau pakai mobo baru ini kita copot dulu semua ya, jangan dipasang. Kita colokin satu dulu aja. Terus salah satu yang udah kita colok itu kita colokin monitor buat setting BIOS. Kita tes nyalain dulu ya. Jadi pada saat tampilan awal seperti tadi langsung kita pencet Del di keyboard. Ini kita bisa setting dulu. Anggap macam benar. Restore AC power loss. Nah ini dia. Ini kita ubah ke on. Jadi kalau pada saat mati listrik, pas ada aliran listrik lagi, itu kita langsung bisa nyala. Atau matiin nyalainnya bisa pakai Bardi smart plug. Videonya juga udah gua pernah bikin sebelumnya, linknya ada di atas. Mining modenya kita enable. Terus udah save change and reset. Ya kalau udah masuk nih, di sini udah kebaca ya. Udah ada satu. Nah, kita mau tes colokin semuanya. Kalau BIOS-nya udah di setting, kita tinggal colokin lagi satu-satu semuanya. Berhubung slotnya cuma ada 6 dan ini kan gue pakai 7 PGA ya, jadi satu lagi belum gue colok. Gue lagi pesen untuk splitternya, PCI splitter yang bisa buat satu slot langsung 4. Jadi nanti kalau udah datang gue bakal bikin videonya lagi. Kita tes 6 dulu ya, kita langsung nyalain aja. Kalau lihat enaknya motherboard ini di depannya, di awalnya, nah itu working. Jadi kebaca semua sekarang udah nyala. Oke, kita masuk ke HiveOS. Kita lihat di HiveOS nya udah kebaca apa belum. 6 GPU tuh ya, udah ada tuh loading 6 GPU. Kita lihat. Nah, kalau lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 ya, udah kebaca semua nih. Cuman satu kan kita belum colokin. Kalau udah kayak gini, ini kan no lock for miner, berarti tandanya belum ada minernya. Kita harus setting flight sheet-nya. Kita pindah ke PC.
buat setting ke flight seatnya. Jadi kalau udah masuk iOS-nya, ini kita udah kebaca nih ya, ada rignya namanya masih aneh. Kita masuk ke workernya. Nah, ini udah kebaca nih ada 6. 1 2 3 4 5 6. Kita mau rubah nama ininya dulu. Nama workernya ya, masih aneh kan. Ubahnya kita masuk ke setting. Nah, di sini dirubah aja 30 60 polos. Kalau udah kita ke bawah, update worker. Ini dia, update worker. Oke, udah berubah ya namanya, jadi 30 60 polos. Tuh dia. Jadi sekarang RTX 3060 yang versi 1 yang non LHR itu berarti udah bisa ya pindah ke HiveOS pakai Riser kali 1. Speednya udah normal, udah lancar semua, sudah full speed. Ini di sini gue masih pakai 6. Nanti kalau splitter PCIe-nya sudah datang, gue bakal update lagi videonya. Dia bakalan lancar apa enggak, terus ada perbedaan enggak hash rate-nya pakai splitter atau langsung colok ke motherboard. Gitu aja video kali ini. Thank you sudah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, bantu share juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.